Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini Biko Story akan mengisahkan seorang calon tentara yang dijanjikan akan lolos seleksi masuk TNI asalkan bersedia membayar. Namun kenyataannya setelah membayar, calon tentara tersebut justru dihabisi. Dan ironisnya keluarga yang belum mengetahui masih diperas puluhan kali oleh oknum tersebut. Memiliki cita-cita mulia ingin mengabdi kepada negara dengan menjadi seorang tentara, Iwan atau bernama lengkap Iwan Sutrisman Tela Umbanua akhirnya berniat mengikuti seleksi calon siswa Bintara TNI AL yang dikala itu dilaksanakan di Nias, Sumatera Barat. Iwan mengikuti seleksi gelombang kedua yang dibuka pada bulan Juli hingga Agustus 2022. Seleksi tersebut diikuti oleh mereka yang setara lulusan SMA. Jika nantinya bisa lolos, maka selanjutnya akan menjalani pendidikan di sekolah calon bintara. Dan jika lulus akan mendapat pangkat Sarsan 2. Sedikit mengenai Iwan, ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara dan berasal dari desa Lahuse Idanotai di Nias Selatan, Sumatera Utara. Sosok Iwan dikatakan adalah anak yang penurut, mudah berteman dengan siapa saja dan juga suka bercanda. Di keluarga, Iwanlah yang kerap mencairkan suasana jika ada saudara-saudara yang bertengkar. Karena sering bercanda dan juga menggoda di dalam keluarga, kadang tingkah Iwan terlihat seperti anak kecil. Kembali kepada seleksi calon bintara yang akan dilaksanakan. Karena tak ingin gagal dan membuang kesempatan, kakak dari Iwan bernama Antonius Paikan Tela Umbanua mencoba mencari orang yang bisa membantu tes masuk TNI, atau kita sebut saja sebagai orang dalam. Dan yang dihubungi kala itu adalah Adan Atian Marsal, seorang Sersan 2 yang bertugas di polisi militer Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, yang tak lain adalah temannya sendiri. Meski kenalan, namun tentunya ada harga yang harus dibayar. Adan meminta kepada keluarga Iwan sebesar 200 juta rupiah, angka yang terbilang sangat besar untuk keluarga mereka. Pasalnya mereka hanyalah bekerja sebagai petani. Namun demi bisa mewujudkan cita-cita Iwan, keluarga pada akhirnya menjual tanah dan mobil. Menurut Yani Kasih Tela Umbanua, yang merupakan adik dari ayah Iwan, sebenarnya di kala itu keluarga juga membutuhkan biaya untuk pengobatan sang ibu. Namun sang ibu minta agar uang digunakan terlebih dulu untuk meloloskan Iwan, apalagi pendaftaran tak selalu terbuka. Menurut sang ibu, mimpi sang anak lebih penting. Singkat cerita, keluarga pun bertemu dengan Adan di Posal Gunung Sitoli pada Juli 2022. Kemudian di tanggal 19 Juli 2022, mereka kembali bertemu di Pasar Yahwa Gunung Sitoli. Dalam pertemuan tersebut, Adan meminta uang bimbel sebesar 2 juta rupiah, bukan termasuk uang utama yang nantinya akan diberikan sebesar 200 juta rupiah. Waktu pun berlalu, keluarga terus mengirim uang kepada Adan secara bertahap sebelum nantinya tes akan dilaksanakan di Nias, Sumatera Utara. Adan menjanjikan, jika nantinya uang sudah seluruhnya diterima oleh dirinya, maka Iwan akan menjadi bintara TNI Angkatan Laut tanpa ikut tes atau seleksi. Dengan bersusah payah keluarga mengumpulkan uang, kadang diberikan tunai, juga kadang ditransfer ke Adan. Namun setelah Iwan mengikuti tes, hasilnya ternyata ia tak lolos dalam seleksi TNI Angkatan Laut tahap 2 yang pada saat itu dilaksanakan di Nias. Disinilah Adan bingung, karena ia tak bisa mengembalikan uang yang sudah ia terima. Uang itu sudah habis digunakan untuk judi online. Adan pun akhirnya mulai bersandiwara, menawarkan kepada keluarga agar Iwan diikutkan tes yang dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat. Ia beralasan di sana ada pamannya yang memiliki pangkat tinggi, sehingga yakin kali ini Iwan bisa lolos. Iwan tak memiliki alasan untuk menolak. Maka di tanggal 16 Desember 2022, ia pun berangkat ke Padang melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Dan untuk pekerjaan Adan, ia izin cuti hingga tanggal 25 Desember. Dalam perjalanan ke Padang, Adan terus berpikir, ia sendiri tahu jika sangat mungkin Iwan tak lulus lagi, karena paman yang ia bicarakan memiliki pangkat tinggi hanyalah sebuah kebohongan. Maka kemudian ia berpikir untuk menghabisi Iwan, dan kemudian berbohong kepada keluarga Iwan. Ketika mereka sampai di Padang, Iwan kemudian disuruh menunggu di tempat kos. Dikatakan nantinya ia akan dibawa ke markas. Adan kemudian pergi, yang rupanya ia mencari orang yang bisa membantu melaksanakan aksinya, sekaligus mencari seragam untuk Iwan. Di awal Adan mengajak Tarik Muhammad Haikal
yang sebenarnya adalah saudara sepupunya. Namun Tarik tahu jika ini adalah tindakan yang salah, hingga akhirnya ia menolaknya. Adan kembali mencari orang lain untuk diajak. Kali ini yang ia datangi adalah Muhammad Alvin Adrian. Setelah membujuk Alvin dengan menawarkan uang 30 juta rupiah, Alvin akhirnya mau. Toh Iwan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah perintah dari atasannya, karena Iwan dikatakan orang yang sangat berbahaya. Tanggal 22 Desember 2022, Adang datang ke Iwan dan mencukur rambutnya sampai botak. Selanjutnya menyuruh Iwan untuk mengenakan seragam TNI yang sudah ia cari sebelumnya. Adan kemudian memfoto Iwan dan mengirimkan kepada keluarga. Dikatakan Iwan sudah diterima masuk TNI Angkatan Laut. Namun keluarga masih kurang yakin dengan hanya melihat foto. Maka akhirnya di malam harinya, Iwan diperbolehkan menghubungi keluarga melalui video call. Dalam percakapan Iwan mengatakan esok ia akan ke Tanjung Uban dan HP-nya akan disita karena masa pelatihan. Maka keluarga tak bisa menghubungi. Jelas semua yang dikatakan Iwan atas arahan dari Adan. Hanya berselang 2 hari berikutnya, 24 Desember 2022, Adan mengajak Iwan menggunakan mobil sewaan, yang pastinya Alvin juga ikut bersama mereka. Mereka kemudian mengarah ke sawah lunto di sekitar daerah Danau Biru. Adan terus berkeliling mencari tempat yang sesuai. Ketika di tengah jalan, Iwan kemudian minta untuk berhenti karena ia ingin buang air kecil. Kala itu mereka ada di sekitar daerah hutan pinus. Melihat kondisi yang sepi, Adan mengatakan kepada Alvin disinilah tempatnya. Dari belakang Adan memiting leher Iwan. Iwan sempat memberontak, namun perlawanannya tak berlangsung lama. Alvin yang sudah siap dengan pisau langsung mengarahkan pisau itu ke perut Iwan sebanyak 3 kali. Iwan pun tumbang tak berdaya. Tubuh Iwan kemudian dibuang ke sebuah jurang yang ada di sekitar daerah tersebut. Yang sungguh sangat di luar nalar, meski sudah menerima 200 juta rupiah, juga menghabisi Iwan dan berbohong kepada keluarga, Adan masih penuh keserakahan dan tidak puas. Ia kembali membohongi keluarga Iwan, mengatakan sang paman ingin imbalan 2 ekor burung murai batu. Mau tak mau keluarga berusaha mencari uang untuk membeli burung tersebut, yang harganya mencapai 14 juta rupiah. Tanpa rasa bersalah, Adan juga beberapa kali datang ke rumah keluarga Iwan. Keluarga yang belum mengetahui tentu sangat menyambut kedatangan, bahkan menganggap Adan seperti keluarga sendiri. Adan makan dan istirahat di rumah keluarga Iwan. Tiap kali keluarga bertanya kapan Iwan bisa dihubungi, jawabannya selalu berkelit, mengatakan Iwan dalam masa pelatihan. Lama-lama keluarga semakin curiga dan mendesak agar bisa bertemu. Di Oktober 2023, Adan yang kehabisan akal akhirnya mengatakan jika Iwan akan dilantik di bulan itu. Yang lagi-lagi ia minta uang kepada keluarga Iwan agar mereka bisa menghadiri pelantikan. Ia meminta 3,7 juta rupiah. Keluarga menyanggupi dan langsung memberikan uang. Namun ketika 4 anggota keluarga sampai di Tanjung Uban, Adan berdalih pelantikan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan kecewa keluarga akhirnya pulang setelah hampir 2 minggu menunggu kepastian. Sudah 1 tahun lebih, di Februari 2024, lagi-lagi Adan meminta uang pulsa sebesar 1,5 juta rupiah. Dikatakan uang itu untuk menghubungi temannya yang ada di satuan pendidikan, tempat di mana Iwan sedang berlatih. Yang disebutkan di sini hanya uang dengan nominal besar. Jika semuanya ditotal, keluarga sudah memberikan uang kurang lebih 240 juta rupiah dalam 45 kali transaksi. Namun seperti yang sudah-sudah, sampai di akhir Maret tak ada kejelasan. Keluarga sudah tak lagi bisa menunggu. Akhirnya mereka melapor ke pangkalan TNI Angkatan Laut di Nias. Hanya berselang sehari setelah laporan diterima, Adan langsung ditangkap oleh polisi militer di tanggal 29 Maret. Begitu pula dengan Alvin yang membantu. Inilah akhir dari sepak terjang Adan. Adan masih sempat berbohong tak terlibat. Namun begitu banyak bukti diberikan oleh keluarga, ia akhirnya tak lagi bisa mengelak. Dari keterangan kedua pelaku, aparat mencoba mencari tubuh Iwan, yang kemudian ada kecocokan dengan penemuan mayat di Desember 2022. Karena dikala itu mayat tanpa identitas, Dinas Sosial memberikan nama Mr. X dan menguburkan di TPU setempat. Berdasarkan ciri-ciri fisik juga data lainnya, bisa dipastikan itu adalah Iwan. Sangat histeris keluarga mengetahui apa yang terjadi. Mereka minta agar tubuh Iwan dikembalikan ke keluarga, meskipun sudah tak lagi utuh. Keluarga tak menyangka Serda Adan melakukan hal tersebut.
Padahal selama ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Yani Kasim mengungkapkan bahwa Serda Adan kerap minta uang kepada keluarga dengan dalih digunakan untuk keperluan pendidikan Iwan. Atas perbuatan Adan, ia dijerat dengan pasal berlapis tentang penipuan, pembunuhan, dan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Ancamannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara untuk Alvin, karena ia merupakan masyarakat sipil, maka ditangani oleh kepolisian. Adan jelas sudah mencoreng nama instansi. Meski demikian yang patut diapresiasi, TNI Angkatan Laut sangat cepat dalam bertindak. Bahkan sehari setelah melapor, Serda Adan langsung ditahan. Mereka berjanji akan memberikan sanksi yang setimpal. Sufenri yang merupakan komandan pangkalan utama menegaskan bahwa ini adalah murni penipuan. Lebih lanjut, ia menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam seleksi calon anggota TNI. Dan jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.